Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal OSN IPA. Subtopiknya adalah gaya dan juga gerak ya. Di sini kita punya soal pertama, soal OSN tahun 2023. Gambar berikut menunjukkan percepatan benda A, B, dan C yang bergerak pada sumbu X, di mana bentuk A seperti ini, B seperti ini, dan C seperti ini. Kecepatan awal benda A, B, dan C berturut-turut adalah min 2 meter per second, 0 meter per second, dan 1 meter per second. Urutan benda berdasarkan kecepatan akhirnya dari kecepatan terbesar ke terkecil adalah. Kita akan bahas soal seperti ini ya teman-teman. Pertama kita bisa analisis bahwa untuk benda A dia punya V0A sama dengan min 2 meter per second. Dan V0B sama dengan 0 meter per second. Sementara V0C itu sama dengan positif 1 meter per second. Kita coba analisis. Pada saat 0 sampai 1 meter per second, maksudnya saat 0 hingga 1 second, kecepatannya itu tidak mengalami perubahan. Artinya, percepatan sama dengan 0. Kecepatan tidak berubah dan kecepatan sama dengan 0. Pada saat 1 second hingga 3 second, dia punya percepatan sebanyak 4 meter per second kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan saat T2 hingga 3 second, kita bisa dapatkan VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Karena V0-nya min 2 ditambah dengan A-nya 4 dikali dengan dari 1 hingga 3 second. Ini maksud 1 ya, maka itu adalah 2 second. Kita dapatkan min 2 ditambah 8 sama dengan 6 meter per second. Itu adalah kecepatan untuk grafik A gitu ya. Berikutnya kita akan cari kecepatan pada grafik B. Kita bisa tahu bahwa saat 0 hingga 4 second dia tidak mengalami percepatan atau percepatan sama dengan 0. Sementara pada saat 0 maksudnya saat 4 second hingga 8 second dia punya percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Sehingga VT sama dengan V0 ditambah AT dengan V0-nya adalah 0 ditambah dengan percepatan adalah 2. Sementara waktu dari 4 ke 8 itu kan 4 second. Maka 2 kali dengan 4 sama dengan 0 ditambah dengan 8 atau 8 meter per second. Itu adalah kecepatan pada grafik B. Sementara yang ketiga kita akan cari kecepatan pada grafik C, di mana V0 sama dengan 1 meter per second. Dan saat 0 hingga 9 second dia A sama dengan 0. Sementara pada saat 9 hingga 10 second, percepatannya adalah 6 meter per second kuadrat. Sehingga VT sama dengan V0 ditambah dengan AT, di mana V0-nya plus 1, ditambah dengan percepatan adalah 6, dikali dengan dari 9 ke 10, itu 1 second, maka 1. Sehingga 1 ditambah 6 sama dengan 7 meter per second. Di sini kita bisa urutkan bahwa kecepatan akhir terbesar itu adalah pada VB. Terus selanjutnya apa lagi? VC. Berapa lagi? Itu VA. Maka B, C, A. Jawaban tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang B. Yaitu B, C, dan A. Teman, kita akan bahas soal terkait dengan zat dan kalor pada video kali ini ya. Di mana ini adalah persiapan untuk OSN IPA, SD, SMP. Kasus pertama adalah pada suatu eksperimen, termometer Celcius dan Fahrenheit digunakan secara bersamaan untuk mengukur suhu sejumlah air dalam bejana tertutup. Pada saat air dipanaskan, terjadi perubahan penunjukan angka pada skala termometer. Masing termometer menunjukkan angka hasil pengukuran yang berbeda, tetapi perubahan suhu yang ditunjukkan oleh keduanya sama besar. Sebab perubahan suhu air pada eksperimen tersebut disebabkan oleh kalor yang diterima oleh sejumlah air yang sama. Pertama kita akan lihat di sini beberapa opsi ya, pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Pernyataan benar, alasan benar, dan tidak ada hubungan sebab akibat gitu ya. Berikutnya salah satu pernyataan atau alasan benar, pernyataan dan alasan salah. Pertama kita tahu bahwa termometer Fahrenheit dan Celsius itu punya skala yang berbeda ya. Kalau misalkan kita tulis di sini, di mana Celsius itu punya titik beku adalah 0 dan titik didih adalah 100. Sementara itu untuk termometer Fahrenheit ya, dengan skala Fahrenheit dia punya titik beku adalah 32 dan titik didih adalah 212 gitu ya.
Nah, maka kalau misalkan di sini kita diberikan informasi pada bahwa terjadi perubahan penunjukan angka pada skala termometer itu jelas berbeda ya. Jelas benar ya. Maka memang kalau misalkan penunjukan 0 pada Celsius, maka di Fahrenheit itu akan menunjukkan 32. Tetapi sebenarnya perubahan suhu itu akan sama gitu ya, teman-teman. Hanya terjadi perubahan satuan saja. Tapi perubahan suhu yang ditunjukkan oleh keduanya benar. Maka jawaban ataupun pernyataan ini benar gitu ya. Berikutnya, sebab perubahan suhu air pada eksperimen tersebut disebabkan oleh kalor yang diterima oleh sejumlah air yang sama. Nah, benar bahwa untuk air yang dipanaskan maka dia akan menerima kalor ya oleh sejumlah air sama. Tetapi artinya pernyataan kedua ini benar, tetapi antara pernyataan dan alasan itu tidak menentukan hubungan sebab akibat ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Pernyataan benar, alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat. Kita punya soal berikutnya di sini ya. Di dalam wadah terisolasi secara termal, suatu bahan padat bermassa 5 kg bertemperatur minus 2 derajat Celcius dipanaskan sehingga bahan menyerap kalor sebesar 168 kJ. Titik leleh, kalor jenis, dan kalor lebur bahan tersebut berturut-turut adalah 2 derajat Celcius, 2,1 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram Celcius, dan 3 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Kalor yang diserap sampai bahan mulai mencair sebanyak berapa persen dari total kalor yang diserap? Pertama, kita bisa tahu di sini bahwa si air ini dia punya kalor ya. Maka kita bisa menghitung kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan bahan ataupun material dari minus 2 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Kita menggunakan hukum kalor ya, di mana Q sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Maka kita bisa dapatkan di sini bahwa massanya adalah 5 kg dan kalor jenis, jadi dalam kasus ini kita menggunakan kalor jenis ya teman-teman, itu adalah 2,1 kali 10 pangkat 3. Maka 2,1 kali 10 pangkat 3 dikali dengan perubahan suhu. Suhunya dari minus 2 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Artinya di sini kita bisa dapatkan 2 dikurang min 2. Maka kita dapatkan 5 kali 2,1 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 4. 5 kali 4 adalah 20. Maka kita bisa dapatkan di sini 20 kali 2,1 kali 10 pangkat 3. Maka kita bisa dapatkan bahwa kalornya itu sama dengan 2,1 kali 2 adalah 4,2 dikali 10 pangkat 4 ya, atau sama dengan 42 kilojoule. Itu untuk kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan bahan dari minus 2 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Sekarang kita ingin mencari persentase ya. Di sini disampaikan bahwa dia bahan menyerap kalor sebesar 168 kJ. Maka tinggal kita cari perbandingan kalor yang kita peroleh dengan kalor 168 kJ. Maka persentasenya sama dengan 42 kJ dibagi dengan 168 kJ. Ini habis. Nah, ini 42 dan 168 itu bisa sama-sama kita bagi 42. 42 bagi 42 1. 168 bagi 42 itu sama dengan 4, teman-teman. Sehingga didapatkan ini dikali dengan 100%, kalau didapatkan 1/4 dikali dengan 100%, itu sama dengan 25%. Artinya, kalor yang diserap sampai bahan mulai mencair itu adalah 25% dari total kalor yang diserap. Kita punya soal, ini adalah soal OSN tahun 2023 ya. Pada suatu bejana sepotong logam massanya 50 gram terendam di dalam 500 ml air pada suhu setimbang 26 derajat Celcius. Ke dalam bejana tersebut dituangkan 500 air bersuhu 86 Celcius. Sehingga suhu air yang dicapai sebesar 36 derajat Celcius. Massa jenis dan kalor jenis air adalah 1 kg per liter dan 4,2 kJ per kilogram Celcius. Jika kalor yang diserap atau dilepas benyata diabaikan, kalor jenis logam sama dengan. Oke, sekarang kita harus tahu dulu ya, menggunakan asas Black, bahwa Q lepas
itu sama dengan Q yang diterima. Nah, dalam kasus ini yang melepaskan kalor apa? Adalah air bersuhu 86 derajat Celcius. Maka di sini kita bisa dapatkan yang menerima adalah air dingin yang bersuhu 36 derajat Celcius dan logam gitu ya. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwa Q lepas itu adalah Q lepas itu adalah Q air panas dan Q terima adalah Q air dingin ditambah dengan Q dari logam. Maka Q air panas itu sama dengan M dikali dengan C air dikali dengan perubahan suhu. Oke. Dan sama dengan Q air dingin adalah massa air dikali dengan C air. Ini C air ya. Dan dikali dengan perubahan suhu ditambah dengan Q logam, yaitu massa logam dikali dengan C logam dikali dengan perubahan suhu. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa suhunya berubah dari 86 hingga 36 derajat Celcius. Maka untuk yang pertama kita bisa dapatkan 0,5 karena masanya adalah 500 ml, massa jenisnya adalah 1 kg per liter, artinya sama dengan 500 gram gitu ya. Dan dirubah ke dalam kilogram menjadi 0,5 kg. Maka 0,5 dikali dengan 4,2, kita dapatkan dari soal bahwa nilainya 4,2 untuk kalor jenis air, dikali dengan perubahan suhu. Perubahan suhunya adalah 86 kurang 36 sama dengan massa air adalah 0,5 dikali 4,2 dikali perubahan suhu, yaitu dari 36 hingga 26. Maka di sini 36 kurang 26 ditambah dengan massa logam, yaitu 50 gram. Atau kedubah dalam kilogram adalah 0,05 dikali dengan C logam yang kita ingin cari, dikali dengan perubahan suhu, yaitu 36 kurang 26. Maka di sini kita bisa dapatkan 0,5 dikali 4,2 itu adalah 2,1. Dikali dengan 86 kurang 36, nilainya adalah 50. Di sini 50. Maka kita dapatkan di sini, ini 2,1 dikali dengan 10, ditambah dengan 36 kurang 26 adalah 10, kali 0,05, maka 0,5 Cl. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa 2,1 kali 50 itu adalah 105 kilojoule dikurang 2,1 kali 10, yaitu adalah 21, sama dengan 0,5 Cl. Nah, 105 dikurangi dengan 21, itu didapatkan adalah 84, sama dengan 0,5 Cl. Maka Cl itu sama dengan 2 kali 8,4 ya, karena 0,5 itu sama dengan setengah gitu ya. Maka kita dapatkan Cl sama dengan 84 kali 2 itu sama dengan 168. Maka jawabannya adalah jawaban yang D, yaitu 168 kilojoule per kilogram Celcius. Teman, kita akan bahas soal terkait dengan zat dan kalor pada video kali ini ya, di mana ini adalah persiapan untuk OSN IPA SD SMP. Kasus pertama adalah pada suatu eksperimen termometer Celcius dan Fahrenheit digunakan secara bersamaan untuk mengukur suhu sejumlah air dalam bejana tertutup. Pada saat air dipanaskan, terjadi perubahan penunjukan angka pada skala termometer. Masing termometer menunjukkan angka hasil pengukuran yang berbeda, tetapi perubahan suhu yang ditunjukkan oleh keduanya sama besar. Sebab perubahan suhu air pada eksperimen tersebut disebabkan oleh kalor yang diterima oleh sejumlah air yang sama. Pertama, kita akan lihat di sini beberapa opsi ya, pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Pernyataan benar, alasan benar, dan tidak ada hubungan sebab akibat gitu ya. Berikutnya salah satu pernyataan atau alasan benar, pernyataan dan alasan salah. Pertama, kita tahu bahwa termometer Fahrenheit dan Celcius itu punya skala yang berbeda ya. Kalau misalkan kita tulis di sini,
di mana Celsius itu punya titik beku adalah 0 dan titik didih adalah 100. Sementara itu, untuk termometer Fahrenheit dia dengan skala Fahrenheit, dia punya titik didih, titik beku adalah 32 dan titik didih adalah 212 gitu ya. Nah, maka kalau misalkan di sini kita diberikan informasi pada bahwa terjadi perubahan penunjukan angka pada skala termometer, itu jelas berbeda ya. Jelas benar ya. Maka memang kalau misalkan penunjukan 0 pada Celsius, maka di Fahrenheit itu akan menunjukkan 32. Tetapi sebenarnya perubahan suhu itu akan sama gitu ya teman-teman. Hanya terjadi perubahan satuan saja. Tapi perubahan suhu yang ditunjukkan oleh keduanya benar. Maka jawaban ataupun pernyataan ini benar gitu ya. Berikutnya, sebab perubahan suhu air pada eksperimen tersebut disebabkan oleh kalor yang diterima oleh sejumlah air yang sama. Nah, benar bahwa untuk air yang dipanaskan maka dia akan menerima kalor ya oleh sejumlah air sama. Tetapi artinya pernyataan kedua ini benar, tetapi antara pernyataan dan alasan itu tidak menentukan hubungan sebab akibat ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Pernyataan benar, alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat. Kita punya soal berikutnya di sini ya. Di dalam wadah terisolasi secara termal, suatu bahan padat bermassa 5 kg bertemperatur minus 2 derajat Celcius dipanaskan sehingga bahan menyerap kalor sebesar 168 kJ. Titik leleh, kalor jenis, dan kalor lebur bahan tersebut berturut-turut adalah 2 derajat Celcius, 2,1 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram Celcius, dan 3 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Kalor yang diserap sampai bahan mulai mencair sebanyak berapa persen dari total kalor yang diserap? Pertama, kita bisa tahu di sini bahwa si air ini dia punya kalor ya. Maka kita bisa menghitung kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan bahan ataupun material dari minus 2 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Kita menggunakan hukum kalor ya, di mana Q sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Maka kita bisa dapatkan di sini bahwa massanya adalah 5 kg dan kalor jenis, jadi dalam kasus ini kita menggunakan kalor jenis ya teman-teman, itu adalah 2,1 kali 10 pangkat 3. Maka 2,1 kali 10 pangkat 3 dikali dengan perubahan suhu. Suhunya dari minus 2 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Artinya di sini kita bisa dapatkan 2 dikurang min 2. Maka kita dapatkan 5 kali 2,1 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 4. 5 kali 4 adalah 20. Maka kita bisa dapatkan di sini 20 kali 2,1 kali 10 pangkat 3. Maka kita bisa dapatkan bahwa kalornya itu sama dengan 2,1 kali 2 adalah 4,2 dikali 10 pangkat 4 ya, atau sama dengan 42 kilojoule. Itu untuk kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan bahan dari minus 2 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Sekarang kita ingin mencari persentase ya. Di sini disampaikan bahwa dia bahan menyerap kalor sebesar 168 kJ. Maka tinggal kita cari perbandingan kalor yang kita peroleh dengan kalor 168 kJ. Maka persentasenya sama dengan 42 kJ dibagi dengan 168 kJ. Ini habis. Nah, ini 42 dan 168 itu bisa sama-sama kita bagi 42. 42 bagi 42 1. 168 bagi 42 itu sama dengan 4, teman-teman. Sehingga didapatkan ini dikali dengan 100%. Kalau didapatkan 1/4 dikali dengan 100%, itu sama dengan 25%. Artinya, kalor yang diserap sampai bahan mulai mencair itu adalah 25% dari total kalor yang diserap. Kita punya soal, ini adalah soal OSN tahun 2023 ya. Pada suatu bejana sepotong logam massanya 50 gram terendam di dalam 500 ml air pada suhu setimbang 26 derajat Celcius. Ke dalam bejana tersebut dituangkan 500 air bersuhu 86 Celcius. Sehingga suhu air dicapai sebesar 36 derajat Celcius. Massa jenis dan kalor jenis air adalah
1 kilogram per liter dan 4,2 kilojoule per kilogram Celcius. Jika kalori yang diserap atau dilepas banyaknya diabaikan, jenis logam sama dengan. Oke, sekarang kita harus tahu dulu ya, menggunakan azas Blacks, bahwa Q lepas itu sama dengan Q yang diterima. Nah, dalam kasus ini yang melepaskan kalori apa? Adalah air bersuhu 86 derajat Celcius. Maka di sini kita bisa dapatkan yang menerima adalah air dingin yang bersuhu 36 derajat Celcius dan logam gitu ya. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwa Q lepas itu adalah Q air panas dan Q terima adalah Q air dingin ditambah dengan Q dari logam. Maka Q air panas itu sama dengan M dikali dengan C air dikali dengan perubahan suhu. Oke. Dan sama dengan Q air dingin adalah massa air dikali dengan C air. Ini C air ya. Dan dikali dengan perubahan suhu ditambah dengan Q logam, yaitu massa logam dikali dengan C logam dikali dengan perubahan suhu. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa suhunya berubah dari 86 hingga 36 derajat Celcius. Maka untuk yang pertama kita bisa dapatkan 0,5 karena masanya adalah 500 ml, massa jenisnya adalah 1 kg per liter, artinya sama dengan 500 gram gitu ya. Dan dirubah ke dalam kilogram menjadi 0,5 kg. Maka 0,5 dikali dengan 4,2, kita dapatkan dari soal bahwa nilainya 4,2 untuk kalori jenis air, dikali dengan perubahan suhu. Perubahan suhunya adalah 86 kurang 36 sama dengan massa air adalah 0,5 dikali 4,2 dikali perubahan suhu, yaitu dari 36 hingga 26. Maka di sini 36 kurang 26 ditambah dengan massa logam, yaitu 50 gram. Atau dirubah dalam kilogram adalah 0,05 dikali dengan C logam yang kita ingin cari, dikali dengan perubahan suhu, yaitu 36 kurang 26. Maka di sini kita bisa dapatkan 0,5 dikali 4,2 itu adalah 2,1. Dikali dengan 86 kurang 36, nilainya adalah 50. Di sini 50. Maka kita dapatkan di sini, ini 2,1 dikali dengan 10, ditambah dengan 36 kurang 26 adalah 10, kali 0,05, maka 0,5 Cl. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa 2,1 kali 50 itu adalah 105 kilojoule dikurang 2,1 kali 10, yaitu adalah 21, sama dengan 0,5 Cl. Nah, 105 dikurangi dengan 21, itu didapatkan adalah 84, sama dengan 0,5 Cl. Maka Cl itu sama dengan 2 kali 8,4 ya, karena 0,5 itu sama dengan setengah gitu ya. Maka kita dapatkan Cl sama dengan 84 kali 2 itu sama dengan 168. Maka jawabannya adalah jawaban yang D, yaitu 168 kilojoule per kilogram Celcius. Soal berikutnya, ini adalah soal OSN K 2024 ya teman-teman. Dimana kita punya suatu zat memiliki titik beku dan titik uap berturut-turut 4 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Pada suhu ruang, bahan tersebut memiliki sifat. Nah, kalau misalkan diberikan informasi bahwa titik bekunya 4 derajat Celcius dan titik uapnya atau mendidihnya adalah 80 derajat Celcius, maka kalau misalkan kita berkaca di suhu ruang itu kan sama dengan 25 derajat Celcius. Artinya, suhu ini berada dalam rentang 4 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Maka wujud dari benda bersuhu 25 derajat Celcius
itu adalah berwujud cair ya. Maka di sini kita bisa cek ya, kira-kira yang memiliki sifat wujud benda cair itu yang mana gitu ya. Pertama, gaya tarik antar molekul sangat lemah, ini tidak ya. Yang C, letak molekul sangat berdekatan, ini tidak. Ini adalah untuk benda padat ya. Dan DB, gerak molekul tidak bebas, ini salah. Yang tepat adalah jawaban yang A, sinar molekul tidak teratur ya untuk benda berwujud cair. Oke, kita punya soal berikutnya. Ini adalah soal OSN K 2024. Seorang ahli merancang termometer yang memiliki titik tetap bawah 10 derajat T. Pada tekanan 1 atm, suhu bersuhu 50 derajat Celcius terukur sama dengan 50 T. Air mendidih pada suhu berapa T gitu ya. Pertama, kita bisa tuliskan di sini bahwa kita punya dua buah suhu ya. Pertama adalah Celcius, itu kan mulai dari 0 titik bekunya hingga 100 titik didihnya. Ini adalah Celcius. Berikutnya kita punya T, teman-teman. T itu punya titik bawah atau titik bekunya adalah 10 ya. Dari soal kita peroleh. Ini T. Maka kita pengen cari kalau misalkan mendidih di T itu berapa sih gitu ya. Karena kalau misalkan dia 50 Celcius gitu ya, itu juga menunjukkan nilainya adalah 50 T. Maka di sini kita bisa tahu bahwa dari 0 ke 150 merupakan titik tengahnya gitu ya. Maka kita bisa tahu bahwa 50 ini juga nantinya menjadi titik tengah dari T. Kalau misalkan mulai dari 10, maka dari sini ini adalah 40 ya. Otomatis untuk yang ini ke atas juga 40 teman-teman. Karena dia nanti berada di titik tengah. Maka yang tepat adalah 50 ditambah dengan 40 sama dengan 90 T. Artinya 100 derajat Celcius akan ditunjukkan dengan 90 T pada termometer tersebut ya. Kita punya soal berikutnya di mana ini adalah soal OSN P tahun 2024. Pada 300 ml air bersuhu 55 derajat Celcius dimasukkan 100 gram es. Kalor jenis air 4,2 kJ per kilogram Celcius. Kalor jenis es 2,1 kJ per kilogram Celcius. Dan kalor lebur es 336 kJ per kilogram. Jika suhu campuran 27 derajat Celcius, suhu awal es itu berapa Celcius? Pertama di sini kita bisa dapatkan bahwa massa air sama dengan 0,3 kg. Berikutnya T air adalah 55 Celcius. Berikutnya MS sama dengan 0,1 kg dari 100 gram. Berikutnya Ca sama dengan 4,2 kJ per kilogram Celcius. Sementara Cs sama dengan 2,1 kg per kilogram Celcius. Kilojoule per kilogram Celcius maksudnya. Sementara kalor leburnya adalah 336. Nah, suhu campuran diketahui 27 Celcius. Berarti Tc sama dengan 27 ya. Kita pengen cari berapa TS ya teman-teman. Suhu es awal. Pertama kita bisa dapatkan dengan menggunakan asas Black. Q lepas sama dengan Q terima ya. Artinya sekarang yang melepaskan kalor adalah air ya yang bersuhu 55 derajat Celcius. Maka kita bisa dapatkan MaCa delta T sama dengan M dikali kalor lebur MS dikali kalor lebur. Terus kita bisa dapatkan ditambah dengan MS dikali dengan CS dikali dengan 0 dikurang dengan TS ya awalnya gitu kan. Maka kita dapatkan MA-nya 0,3, CA-nya adalah 4,2, delta T-nya adalah 55 dikurang dengan 27 sama dengan MS 0,1 dikali dengan 336 gitu ya. Tambah dengan MS 0,1, CS-nya adalah 2,1 dikali dengan 0 kurang TES ya. Maka 0,3 dikali 4,2 itu kan sama dengan 1,26. Terus dikali dengan 55 kurang 27 adalah 28. Ini sama dengan 33,6 ditambah dengan
0,21 dikali min T ya, TS ya. Maka kita dapatkan 1,26 dikalikan dengan 28, itu kita bisa dapatkan nilainya adalah 35,28 ya. 35,28 dikurang dengan 33,6 sama dengan min 0,21 TS. Nah, 35,28 tersebut ya, 28 dikurang dengan 33,6, nilainya adalah 1,68. Itu sama dengan min 0,21 TS. Artinya di sini kita bisa dapatkan bahwa TS sama dengan min 1,68 dibagi dengan 0,21. Nah, 1,68 tersebut kalau kita bagi dengan 0,21, hasilnya adalah min 8. Maka jawaban tepat adalah jawaban yang D dalam kasus ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya soal OSN tahun 2024 ya, di mana zat cair P dan Q masing-masing bersuhu TP 20 derajat Celcius dan TQ 90 derajat Celcius dicampur dalam suatu wadah yang terisolasi secara termal. Perbandingan kalori jenis kedua zat tersebut adalah CP banding CQ 2:3. Jika kedua zat tersebut masing-masing bermassa 250 gram dan kalori yang diserap atau dilepas oleh wadah dapat diabaikan, suhu campuran tersebut sebesar berapa? Oke, pertama kita tahu bahwa yang melepaskan kalori adalah TQ ya, karena suhunya besar, 90 derajat Celcius. Dan yang akan menerima kalori adalah TP, yaitu 20 derajat Celcius. Maka kita bisa tulis dengan menggunakan azas Black bahwa Q lepas sama dengan Q terima, gitu ya. Maka kita bisa dapatkan di sini MQ kali CQ dikali dengan TQ kurang dengan TC ya, T campurannya. Dan kalau terima itu maka MP kali CP dikali dengan T akhir, TC dikurang dengan TP ya. Maka tinggal kita substitusikan bahwa CP banding dengan CQ itu kan sama dengan 2/3. Maka karena masing-masing zat itu masanya sama, maka kita bisa eliminasi nih MQ dan MP. Dan kita bisa dapatkan TQ kurang TC itu sama dengan CP per CQ ya. Nah, kita coba hapus ini dulu. Kita bisa tulis dengan CP dibanding dengan CQ dikali dengan TC dikurang TP ya. Nah, karena di sini kita tahu bahwa CP bagi CQ adalah 2/3 dan TQ adalah 90, maka kita dapatkan 90 kurang dengan TC 2/3. TC-nya kita cari dikurang dengan 20 ya. Maka di sini kita bisa kumpulkan ya yang punya TC semuanya dan yang ada konstanta. Maka di sini kita bisa dapatkan TC ya. TC ini pindah ke kanan, maka kita dapatkan 90 ditambah dengan 20 kali 2 40/3 ya. 40/3 itu sama dengan TC-nya pindah ke kanan jadi positif, TC ditambah dengan 2/3 TC ya. TC ditambah dengan 2/3 TC. Nah, kalau misalkan kita sama-samakan penyebutnya jadi 3, maka kita dapatkan di sini 3 jadinya 5/3 TC. Berikutnya yang kiri adalah kita sama-sama 3 9 270 ditambah dengan 40 ya. Dan 3 ini habis, maka kita dapatkan 270 tambah 40 itu adalah 310 sama dengan 5 TC. Maka kalau misalkan kita dapatkan TC itu sama dengan 310 dibagi 5 atau sama dengan 62 derajat Celcius. Maka jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah jawaban yang C, 62 derajat Celcius. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita jawab soal OSN tahun 2023 ya. Sebuah balok bermassa 5 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 8 meter per second menumbuk balok lain bermassa 3 kg yang diam pada permukaan horizontal yang licin.
Jika setelah tumbukan kedua balok tersebut saling menempel satu sama lain, kecepatan kedua balok sesaat setelah tumbukan sama dengan titik-titik meter per second. Kira-kira kita bisa analisis seperti ini teman-teman. Misalkan kita punya suatu balok A yang punya kecepatan di sini PA. Terus di sini kita punya suatu balok B yang sedang diam, di mana VB sama dengan 0. Ini saat sebelum tumbukan ya, ini sebelum. Nah, misalkan kita bisa gambarkan di sini saat setelah tumbukan ya. Setelah dia menempel, artinya kita bisa gambarkan di sini. Ini balok A dan ini misalkan balok B. Maka dia punya kecepatan yang sama, misalkan adalah kecepatannya P. Maka dari segi ini, karena permukaan horizontalnya licin, maka berlaku hukum kekekalan ya, kekekalan momentum ya. Artinya momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal itu terdiri dari PA ditambah dengan PB dan P akhir adalah PA aksen ditambah dengan PB aksen. Karena pada saat awal balok B-nya itu diam, ini kan diam ya, maka VB sama dengan 0 dan juga ini sama dengan 0. Maka pada saat awal tinggal PA sama dengan PA aksen ditambah dengan PB aksen. Yang kita tahu bahwa saat akhir PA aksen sama dengan PB aksen, kita misalkan sama dengan P aksen ya. Maka di sini kita bisa dapatkan MA kali dengan PA gitu ya, sama dengan MA PA aksen ditambah dengan MB PB aksen. Karena PA aksen sama dengan PB aksen sama dengan P aksen, maka MA PA sama dengan MA P aksen ditambah dengan MB P aksen. Atau kita cari P aksen, maka kita bisa dapatkan MA PA sama dengan MA ditambah dengan MB dikali P aksen. Atau di sini kita bisa tuliskan bahwa nilai dari P aksen sama dengan MA kali PA dibagi dengan MA ditambah dengan MB. Di sini kita diberikan informasi bahwa MA 5 kg dan MB 3 kg. Maka P aksen sama dengan 5 kali PA awalnya adalah 8 meter per second dibagi dengan 5 ditambah dengan 3. Atau dalam kasus ini 5 kali 8 dibagi dengan 8. 8 coret itu jadinya 5 meter per second. Maka kecepatan akhir dari kedua balok itu adalah 5 meter per second ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya terkait dengan gerak dan gaya, di mana soal OSNK tahun 2023. Sebuah benda bergerak pada sumbu X, kecepatannya berubah terhadap waktu sebagaimana ditunjukkan oleh grafik di bawah ini ya. Jika posisi benda pada saat T sama dengan 0 adalah 20 meter, posisinya pada sembarang waktu T diberikan oleh. Jadi kita cari adalah posisi benda pada saat sembarang waktu T. Maka kalau misalkan kita lihat grafik di sini, saat 0 second kecepatannya adalah 10 ya. Sementara saat 14 second kecepatan adalah 14. Di sini kira-kira titiknya. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa saat T sama dengan 0, V0 sama dengan 10 meter per second. Ya. Berikutnya saat T sama dengan 14 second, V-nya sama dengan 14 meter per second. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa V aksen atau VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Di mana VT-nya adalah 14 sama dengan V0-nya 10 ditambah dengan A dikali dengan T-nya 14 ya. Maka di sini kita dapatkan 14 kurang 10 sama dengan 14A, maka 4 sama dengan 14A. Bagi 2 jadi 2, bagi 2 jadi 7, maka A sama dengan 2/7 ya. Artinya benda akan mengalami percepatan ya, yaitu 2/7 dan itu bernilai positif. Sehingga di sini kita bisa eliminasi, di sini 1/7, di sini min 2/7. Ini salah, ini salah. Maka kita bisa dapatkan rumus seperti ini, bahwa X sama dengan
Ini X-nya fungsi waktu ya. X fungsi waktu sama dengan X0 ditambah dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Karena bisa didapatkan X0 adalah 20, diberikan informasi soal, ditambah dengan V0T. Dalam kasus ini, V0-nya adalah 10 ya. Maka 10 kali T ditambah dengan setengah dikali dengan 2/7 dikali T kuadrat. Ini habis, maka sama dengan 20 ditambah 10T ditambah dengan 1/7 T kuadrat. Artinya di sini kita bisa dapatkan bahwa fungsi X terhadap waktu itu adalah 20 tambah 10T ditambah 1/7 T pangkat 2. Maka jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang D. 20 tambah 10T tambah 1/7 T pangkat 2. Kita lanjut pembahasan soal berikutnya teman-teman. Ini adalah soal OSN tahun 2023. Sebuah benda bergerak dengan percepatan tetap sepanjang suatu lintasan lurus. Kecepatan benda tersebut 2 meter, 25 meter. Kecepatan benda tersebut sepanjang 25 meter pertama ditunjukkan oleh graf pada tabel. Percepatan benda tersebut sama dengan meter per sekon kuadrat. Di sini kita bisa analisis ya, bahwa pada saat 0 meter kecepatannya 0 dan saat menempuh 0,25 meter dia punya kecepatan 1 meter per second. Atau pada saat akhir 25 meter jaraknya kecepatannya 10 meter per second. Maka di sini kita bisa hubungkan seperti ini, bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya, ditambah dengan 2AS. Karena di sini saat 0 V0-nya 0, maka saat dia X-nya 25 meter, kecepatan 10 meter per second. Maka di sini 10 meter kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah dengan 2A dikali dengan 25. Karena di sini 25 saat 10 meter per second. Sehingga 10 kuadrat kita dapatkan 100 sama dengan 0 ditambah 2 kali 25, 50A. Maka 100 sama dengan 50A. Atau A dalam kasus ini bisa coret. Ini coret, maka 10 bagi 5. Atau sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Artinya percepatan benda tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Teman-teman bisa buktikan nanti untuk setiap dari 0 hingga 0,25 pasti juga akan dapatkan 2 meter per sekon kuadrat. Coba tuliskan ya nanti di kolom komentar. Berikutnya dari 0,2 sampai 1 juga akan seperti ini dan seterusnya. Sehingga percepatannya akan tetap nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Ini soal OSN tahun 2023. Sebuah benda bergerak dengan percepatan tetap sepanjang suatu lintasan lurus. Kecepatan benda tersebut sepanjang 25 meter pertama ditunjukkan oleh tabel. Pada detik kelima dari saat mulai bergerak, benda menempuh jarak sejauh berapa? Karena tadi, ini kan datanya sama dengan soal sebelumnya ya, bahwa saat 0, kecepatannya 0, saat dia 25 meter, kecepatan 10 meter per second. Maka kita dapatkan tadi bahwa A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Saat T 5 detik, maka kita akan cari nih, pada saat dia T sama dengan 5 detik, benda menempuh jarak sejauh berapa gitu ya. Mana X sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Karena V0 saat T sama dengan 0, maka 0 kali T tambah setengah kali 2 kali T kuadrat. Dalam hal ini adalah T-nya detik kelima, maka T-nya adalah 5 sekon ya. Maka di sini 5 kuadrat. Kita dapatkan ini 0, maka ini habis jadinya 25 ya. Artinya X-nya itu adalah 25 meter. Kita bisa tahu bahwa pada saat detik kelima, X-nya 25 meter. Nah, kita bisa buktikan nih bahwa kecepatannya pasti 10 meter per second ya. Dengan rumus seperti ini teman-teman. VT, V0 ditambah AT. Bahwa VT sama dengan 0 ditambah dengan A-nya 2 kali dengan 5. Kita dapatkan VT sama dengan 10 meter per second. Terbukti bahwa pada saat X sama dengan 25 meter, kecepatan 10 meter per second dan
pada waktu itu adalah waktu kelima. Itu untuk jawaban yang ini. Punya soal berikutnya teman-teman. Ini soal OSN-P tahun 2023. Sebuah bejana berisi air dan minyak, massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3, dan massa air jenis minyak 0,85 gram per cm pangkat 3. Ke dalam bejana tersebut dimasukkan sebuah silinder yang terbuat dari bahan yang homogen. Silinder tersebut memiliki massa 81 gram, tinggi 4,5 cm, dan luas alas 20 cm pangkat 3. Massa jenis silinder sama dengan titik-titik 0,1 gram per cm pangkat 3. Pertama, kita diberikan informasi bahwa massa silinder gitu ya, M silinder itu kan sama dengan 81 gram. Informasi berikutnya, kita diberikan bahwa tinggi silinder itu sama dengan 4,5 cm. Dan berikutnya, luas alas ya, silinder tersebut LA sama dengan 20 cm pangkat 2. Nah, otomatis kalau mencari volume itu kan sama dengan luas alas dikali dengan tinggi ya. Maka kita bisa dapatkan di sini luas alasnya 20 dikali dengan 4,5, maka kita dapatkan sama dengan 90 cm pangkat 3. Ini adalah volume dari silinder. Kalau misalkan diberikan informasi bahwa massanya 81 gram, maka kita dapatkan rho silinder massa dikali bagi dengan volume, atau sama dengan 81 per 90 gram dibagi cm pangkat 3. Atau bisa kita dapatkan dibagi 9, ini jadi 9, ini jadi 10. 9 per 10 sama dengan 0,9 gram per cm pangkat 3. Karena di sini disampaikan bahwa titik-titik 0,1 gram, maka sama dengan 9 kali 0,1 gram per cm pangkat 3. Jawabannya adalah 9 gitu ya untuk kasus ini. Teman, kita bahas soal OSN tahun 2023. Sebuah alat musik memiliki dawai dengan panjang 60 cm. Ketika dipetik, pada dawai merambat gelombang dengan kecepatan 330 meter per second. Frekuensi nada dasar dawai adalah. Jadi kita ingin cari berapa frekuensi dari nada dasar. Di mana frekuensi nada dasar bisa kita rumuskan dengan F1 sama dengan V dibagi dengan 2L gitu ya. Karena di sini diberikan informasi bahwa L sama dengan 60 cm atau dirubah ke dalam meter itu adalah 0,6 meter. Berikutnya, cepat rambat diberikan informasi adalah 330 meter per second. Maka tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan ya, bahwa F1 sama dengan 330 dibagi dengan 2 dikali dengan 0,6 gitu ya. Maka kita bisa dapatkan di sini 330 bagi 1,2, 2 kali 0,6, 1,2. Nilainya adalah 275 Hz ya. Maka frekuensi nada dasarnya adalah 275 Hz. Maka jawabannya adalah jawaban yang B. Berikutnya kita punya kasus di sini soal OSN Kabupaten 2023. Jika bunyi bel sekolah merambat dengan kecepatan 340 meter per second dan frekuensi 500 Hz, panjang gelombang bunyi bel tersebut adalah. Nah, ini cukup simpel lah teman-teman. Di sini kita sudah diberikan informasi V-nya 340 dan frekuensi 500. Maka kita gunakan hubungan V sama dengan lambda F. Maka lambda sama dengan V dibagi F ya. Karena V adalah 340 dibagi dengan F adalah 500. Ini habis. Kita bisa dapatkan 34 dibagi 50 sama dengan 0,68 meter ya. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal OSN Kabupaten 2023. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut ini. Pertama, besar periode gelombang adalah 4 second. Besar panjang gelombang adalah 3 meter. Besar kecepatan gelombang 3 meter per second.
besar frekuensi gelombang adalah 1/2 Hz. Pernyataan di atas yang benar adalah, kita tahu bahwa satu panjang gelombang itu dari bukit ketemu dengan bukit. Itu disebut dengan satu panjang gelombang gitu ya. Satu panjang gelombang. Maka kita cek aja di sini. Bukit atau bukit ya, ini bisa bukit atau lembah ya. Ketemu dengan lembah gitu ya. Kalau misalkan di sini kita bisa dapatkan bukit misalkan Q dan U, maka satu panjang gelombang adalah jarak antara Q dan U. Diberitahu bahwa panjang satu ini adalah 3 meter. Ini kan nanti kita punya suatu ini nanti 3, panjangnya ini 3, ini 3, ini 3, sebanyak 4 buah. Maka panjang gelombangnya adalah 3 kali 4 sama dengan 12 meter. Maka pernyataan yang kedua itu pernyataan yang salah. Kita cek jawaban bahwa opsi dari B salah, opsi dari D juga salah. Kita punya opsi 1, 4 atau 1, 3 ya. Berikutnya kita bisa cari berapa besarnya cepat rambat ya. Di mana cepat rambat itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Di mana kalau misalkan kita jaraknya 3 meter ditempuh dalam waktu 1 second. Maka kecepatannya adalah 3/1 sama dengan 3 meter per second. Dan jawaban yang 3 itu adalah pernyataan yang benar. Maka kita cek di sini. Pernyataan saat ini salah, maka jawabannya adalah C, 1 dan 3. Kita bisa cek dan buktikan bahwa pernyataan pertama ini benar, di mana periode gelombang adalah 4 second. Kita bisa dapatkan hubungan bahwa V sama dengan lambda dibagi dengan T. Karena kita sudah dapatkan lambdanya adalah 12 meter, dan T-nya nanti kita ingin cari, V-nya adalah 3 meter per second. Maka kita bisa dapatkan T sama dengan lambda bagi V. Di mana lambda itu panjangnya adalah 12 meter bagi dengan V 3 meter per second atau sama dengan 4 second. Maka pernyataan pertama itu benar. Sementara pernyataan yang keempat itu salah. Di mana F itu sama dengan seperti. Kalau misalkan T-nya 4 second, maka F-nya 1/4. Maka jelas pernyataan 4 salah. Yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah jawaban yang C. Teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal OSN Kabupaten 2023. Suara manusia adalah gelombang transversal dengan frekuensi kurang dari 20 kHz. Sebab suara manusia dihasilkan oleh getaran pipa suara yang memampatkan atau merenggangkan udara sehingga menghasilkan bunyi. Kita punya pernyataan di sini, misalkan A pernyataan benar, alasan benar dan hubungan sebab akibat. B pernyataan benar, alasan benar, tidak hubungan sebab akibat. Salah satu pernyataan atau alasan benar, pernyataan dan alasan salah. Kita cek pernyataannya pertama. Suara manusia adalah gelombang terpesal dengan frekuensi kurang dari 20 kHz. Yang salah itu adalah di bagian transversalnya. Karena suara manusia itu gelombang longitudinal. Karena gelombang bunyi itu adalah gelombang longitudinal, bukan gelombang transversal. Sehingga pernyataan ini salah gitu ya. Dan untuk frekuensi memang benar bahwa kurang dari 20 kHz ya. Karena frekuensi manusia itu dalam rentang 20 Hz hingga 20.000 Hz. Dan yang salah di bagian transversal, sementara untuk frekuensi benar gitu ya. Kita cek untuk alasan. Suara manusia dihasilkan oleh getaran pita suara yang memampatkan atau merenggangkan udara sehingga menghasilkan bumi. Nah, ini alasannya benar gitu ya, dan ini sesuai dengan konsep dari gelombang bunyi atau mekanisme fisis yang terbentuknya suara pada manusia gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah pernyataan salah dan alasannya benar, maka jawabannya adalah jawaban yang C, yaitu salah satu pernyataan atau alasan benar gitu ya. Oke teman-teman, kembali lagi di saya Haikal Ramadan. Di video kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SD ya. Ini adalah subtopik untuk mekanika. Dan soal pertama kita punya OSN tahun 2023.
Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu berikut. Kecepatan benda pada detik ke-8 adalah, teman-teman, kita bisa tahu di sini ada grafik sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah kecepatan. Kita lihat pada saat T sama dengan 0 di sini, maka kecepatannya sama dengan 2 meter per second ya. Maka saat T sama dengan 0, V-nya itu sama dengan 2 meter per second. Berikutnya, saat T sama dengan 10 second, kecepatannya sama dengan 22 meter per second. Nah, sekarang kita lihat ya penambahan dari 2 meter per second hingga 22 meter per second. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa penambahannya itu 22 dikurang dengan 2 sama dengan 20 meter per second. Jadi, kecepatan itu berubah sebesar 20 meter per second. Berikutnya, waktunya dari mana? Dari 10 second dikurang 0 second sama dengan 10 second. Artinya, selama 10 second, kecepatannya bertambah sebanyak 20 meter per second. Kalau kita cari saat 1 second atau tiap 1 second gitu ya. Tiap 1 second itu sama dengan 20 dibagi dengan 10. Atau sama dengan 2 meter per second kuadrat. Artinya, setiap waktu atau setiap 1 second, kecepatan bertambah sebesar 2 meter per second. Kalau misalkan kita ditanya berapa kecepatan pada saat 8 second, kita bisa lihat di sini. Saat 10 second, kecepatannya itu 22. Artinya kalau dia 8 second, maka waktunya berkurang sebanyak 2, gitu ya. Maka kira-kira di sini. Artinya kita bisa tahu bahwa kecepatan pada saat 8 second itu sama dengan, misalkan kita tulis di sini, kecepatan saat T sama dengan 8 second itu sama dengan kecepatan saat 10 second dikurang dengan kecepatan 2 second ya. 2 second gitu ya. Penambahan 2 second. Nah, kecepatan pada saat 10 second itu adalah 22 meter per second. Karena itu bertambah 2 meter per second setiap detik, maka di sini kita bisa tahu bahwa pengurangannya itu adalah 4. Karena 8 ke 10 itu bedanya 2 second, maka kita kurangkan dengan 4 meter per second. Maka kita bisa dapatkan di sini 22 dikurang 4 sama dengan 18 meter per second. Jawabannya adalah jawaban yang B. Teman-teman bisa juga menggunakan rumus ya dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, pertama kita bisa dapatkan bahwa percepatannya 2 meter per second, maka kecepatan saat 8 second kita bisa gunakan rumus seperti ini. Bahwa VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. VT-nya yang kita cari, V0-nya adalah 2 meter per second saat titik 0. Ditambah dengan percepatannya 2 meter per second dikali dengan 8. Maka kita dapatkan 2 ditambah 16 sama dengan 18 meter per second. Nah, jawabannya sama. Tinggal teman-teman pilih mana yang memudahkan teman-teman untuk mendapatkan jawabannya. Berikutnya kita punya soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar sistem katrol berikut. Jika beban W memiliki berat 2400 Newton, maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat beban adalah titik-titik Newton gitu ya. Nah, di sini kita punya 4 katrol ya teman-teman. Katrol pertama, ini katrol pertama, ini katrol kedua, katrol ketiga, dan katrol keempat. Baru ada beban di sini ya, yang mana bebannya adalah W dengan berat 2400 Newton. Kita ingin cari berapa gaya minimal. Karena kita punya 4 katrol di sini, gitu ya, 4 katrol, maka gaya minimal hingga benda ini mulai keangkat, gitu ya, itu sama dengan F, itu sama dengan W dibagi dengan 4. Karena ada 4 katrol di sini, gitu ya. Maka kita bisa dapatkan 2400 bagi dengan 4. Nah, ini sama-sama bagi 2, ini
1200, ini 2, sama-sama bagi 2, ini 600, atau sama dengan 600 Newton. Jawabannya adalah B. Teman, kita lanjutkan di soal berikutnya. Ini soal OSN tahun 2023. Perhatikan sistem roda-roda berikut ini. Jika roda A berputar searah jarum jam, maka pernyataan yang tepat adalah, jadi kita punya roda A yang ini, itu dia bergerak searah jarum jam. Kira-kira seperti ini. Kita ingin lihat seperti apa arah putaran dari roda C. Kalau misalkan roda A ini arah jarum jam, maka roda B ini nanti akan melawan arah jarum jam. Sedangkan efek dari roda B ini melawan arah jarum jam, maka roda A ini nanti akan searah jarum jam ini ya. Searah, ini lawan arah, dan ini juga searah gitu ya. Kalau misalkan roda C itu searah, otomatis panah ini nanti akan menunjuk angka 2. Maka kita bisa lihat jawabannya, bahwa jawabannya adalah B, searah jarum jam dan arah gerak panah menuju angka 2. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal OSN tahun 2023. Berikut ini adalah tabel data posisi benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan waktu dan juga posisi. Perpindahan dan jarak yang dialami benda dari detik kedua hingga kelima adalah. Artinya di sini kita fokus ke detik kedua yang ini dan detik kelima. Teman-teman di sini harus bisa membedakan mana yang jarak dan juga mana yang perpindahan. Kalau kita misalkan tahu bahwa posisi awal atau saat T sama dengan 2, X-nya sama dengan 8. Tapi saat T sama dengan 5, X5-nya adalah 14. Teman-teman harus tahu bahwa perpindahan gitu ya. Perpindahan itu sama dengan posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Karena posisi akhirnya 14 dan posisi awalnya adalah 8, maka perpindahannya adalah 14 dikurang 8 sama dengan 6 cm. Itu adalah perpindahan. Maka kalau kita lihat di sini, ini jawabannya salah dan ini salah antara A dan juga C. Berikutnya kita ingin cari jarak, teman-teman. Jarak itu adalah total lintasan gitu ya. Total lintasan. Jadi setiap detik kita harus tahu dia bergerak berapa lintasan atau berapa jarak yang ditempuh gitu ya. Saat 2 ke 3 dia menempuh jarak sejauh 4 cm. Saat 3 ke 4 dia menempuh jarak 2 cm. Berikutnya saat 4 ke 5 dia menempuh jarak 4 cm. Otomatis jaraknya itu adalah 4 cm ditambah 2 cm ditambah 4 cm dan itu sama dengan 10 cm. Maka jawabannya adalah jawaban yang A, 6 cm untuk perpindahan dan 10 cm untuk jarak. Dan kita punya soal kedua. Maksudnya soal berikutnya, soal OSN tahun 2023. Dua kereta membawa beberapa jenis benda seperti pada gambar berikut. Jika kedua kereta mengalami percepatan yang sama, maka pernyataan yang tepat mengenai bahasa benda adalah. Dalam kasus ini kita punya kereta pertama dan kereta kedua. Dia punya percepatan yang sama ya, atau A1 sama dengan A2. Kalau kita lihat di sini, kereta 1 terdiri dari 2X ya. Kereta 1 terdiri dari 2X atau 2 kotak ditambah dengan Y ya. Ini Y lingkaran. Sementara kereta 2 kita punya 2X ya, 2X ditambah dengan 2Z. Maka karena percepatan yang kereta 1 sama dengan percepatan kereta 2, kita bisa hubungan seperti ini bahwa F1 sama dengan F2 dan kita tahu F itu adalah
M kali 1, M1 maksudnya A1 sama dengan M2 A2. Maka kita bisa dapatkan di sini 2X ditambah dengan Y dikali dengan A1 sama dengan 2X ditambah 2Z dikali A2. Karena besarnya sama, kita bisa coret di sini. Kita dapatkan 2X tambah Y sama dengan 2X tambah 2. Ini adalah 2Z ya. Ini 2Z ya. Maka kita dapatkan 2X habis. Maka Y itu sama dengan 2Z. Atau teman-teman bisa langsung lihat ya. Maka ini kan ada 1Y. 1Y ditambah dengan 2X. Di sini 2X ditambah dengan 2Z. Maka 2X habis, 2X habis, 1Y sama dengan 2Z. Jawabannya adalah A, Y sama dengan 2Z. Kita punya soal berikutnya, soal OSN tahun 2023. Sebuah benda meluncur dari titik P menuruni bidang lengkung seperti pada gambar berikut. Jika bola meluncur tanpa kecepatan awal, maka pernyataan yang benar adalah. Jadi kita ingin cari analisis untuk titik P dan juga Q dari benda ini. Di mana dia meluncur tanpa kecepatan awal. Teman-teman harus tahu bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Maka di sini kita bisa tahu bahwa kalau potensial 0 di sini, maka ketinggian pada titik P itu lebih besar daripada ketinggian dari titik Q. Otomatis energi potensial titik P lebih besar dari energi potensial titik Q. Mari kita lihat opsinya. Energi potensial bola titik P lebih kecil dibandingkan energi potensial titik Q. Ini salah, malah sebaliknya yang berlaku gitu ya. P lebih besar dari Q. Bola meluncur dengan kelajuan konstan. Ini juga salah. Karena dia awalnya diam, maka nanti dia punya kecepatan di titik Q gitu ya. Terus energi mekanik benda di titik P sama besarnya dengan titik Q. Dan energi kinetik benda di titik P dan Q sama besar. Ini salah. Sementara ini 0 energi kinetiknya. Di sini nanti dia punya energi kinetik. Dan jawabannya adalah C. Energi mekanik benda di titik P dan Q sama besarnya. Pertama, energi potensial berubah menjadi energi kinetik ditambah dengan energi potensial titik Q. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Di sini kita punya soal OSN 2023. Perhatikan gambar dua katrol berikut. Berdasarkan gambar di atas, urutan massa benda dari yang paling ringan hingga berat adalah. Kita punya katrol pertama, ini katrol 1, ini katrol 2. Kita lihat katrol 1, ini artinya, ini kan ada dua buah persegi dan segitiga, dua persegi dan ada bulatan atau lingkaran. Maka yang paling berat itu adalah lingkaran ya, dan itu adalah benda 1 lebih berat dari benda 3 gitu ya. Itu katrol pertama. Katrol kedua terlihat bahwa benda yang ini terdiri dari lingkaran dan segitiga, dan ini adalah lingkaran dan persegi. Maka segitiga itu lebih berat gitu ya. Dimana segitiga itu adalah benda 3 lebih berat dari benda 2 karena ini adalah persegi. Maka yang paling ringan itu adalah benda 2 gitu ya. K2, terus berikutnya 3, berikutnya 1. Jawabannya adalah B. Benda 2, benda 3 dan benda 1. Urutan dari yang ringan hingga yang berat. Oke teman-teman, kembali lagi di saya Haikal Ramadan. Di video kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SD ya. Ini adalah subtopik untuk mekanika. Dan soal pertama kita punya OSN tahun 2023. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu berikut. Kecepatan benda pada detik ke-8 adalah, teman-teman kita bisa tahu di sini ada grafik sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah kecepatan. Kita lihat pada saat T sama dengan 0 di sini, maka kecepatannya sama dengan 2 meter per second ya. Maka saat
T sama dengan 0, V-nya itu sama dengan 2 meter per second. Berikutnya, saat T sama dengan 10 second, kecepatannya sama dengan 22 meter per second. Nah, sekarang kita lihat ya penambahan dari 2 meter per second hingga 22 meter per second. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa penambahannya itu 22 dikurang dengan 2 sama dengan 20 meter per second. Jadi, kecepatan itu berubah sebesar 20 meter per second. Berikutnya, waktunya dari mana? Dari 10 second dikurang 0 second sama dengan 10 second. Artinya, selama 10 second, kecepatannya bertambah sebanyak 20 meter per second. Kalau kita cari saat 1 second, atau tiap 1 second gitu ya. Tiap 1 second itu sama dengan 20 dibagi dengan 10. Atau sama dengan 2 meter per second kuadrat. Artinya setiap waktu atau setiap 1 second kecepatan bertambah sebesar 2 meter per second. Kalau misalkan kita ditanya berapa kecepatan pada saat 8 second, kita bisa lihat di sini, saat 10 second, kecepatannya itu 22. Artinya kalau dia 8 second, maka waktunya berkurang sebanyak 2. Gitu ya. Maka kira-kira di sini. Artinya, kita bisa tahu bahwa kecepatan pada saat 8 second itu sama dengan, misalkan kita tulis di sini, kecepatan saat T sama dengan 8 second, itu sama dengan kecepatan saat 10 second dikurang dengan kecepatan 2 second ya. 2 second gitu ya. Penambahan 2 second. Nah, kecepatan pada saat 10 second itu adalah 22 meter per second. Karena itu bertambah 2 meter per second setiap detik, maka di sini kita bisa tahu bahwa pengurangannya itu adalah 4. Karena 8 ke 10 itu bedanya 2 second. Maka kita kurangkan dengan 4 meter per second. Maka kita bisa dapatkan di sini 22 dikurang 4 sama dengan 18 meter per second. Jawabannya adalah jawaban yang B. Teman-teman bisa juga menggunakan rumus ya dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, pertama kita bisa dapatkan bahwa percepatannya 2 meter per second. Maka kecepatan saat 8 second kita bisa gunakan rumus seperti ini. Bahwa VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. VT-nya yang kita cari, V0-nya adalah 2 meter per second saat titik 0. Ditambah dengan percepatannya 2 meter per second dikali dengan 8. Maka kita dapatkan 2 ditambah 16 sama dengan 18 meter per second. Nah, jawabannya sama. Tinggal teman-teman pilih mana yang memudahkan teman-teman untuk mendapatkan jawabannya. Berikutnya kita punya soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar sistem katrol berikut. Jika beban W memiliki berat 2400 Newton, maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat beban adalah titik-titik Newton gitu ya. Nah, di sini kita punya 4 katrol ya teman-teman. Katrol pertama, ini katrol pertama, ini katrol kedua, katrol ketiga, dan katrol keempat. Baru ada beban di sini ya, yang mana bebannya adalah W dengan berat 2400 Newton. Kita ingin cari berapa gaya minimal. Karena kita punya 4 katrol di sini, gitu ya, 4 katrol, maka gaya minimal hingga benda ini mulai keangkat, gitu ya, itu sama dengan F, itu sama dengan W dibagi dengan 4. Karena ada 4 katrol di sini, gitu ya. Maka kita bisa dapatkan 2400 bagi dengan 4. Nah, ini sama-sama bagi 2, ini 1200, ini 2. Sama-sama bagi 2, ini 600. Atau sama dengan 600 Newton. Jawabannya adalah B. Teman, kita lanjutkan di soal berikutnya. Ini soal OSN tahun 2023. Perhatikan sistem roda-roda berikut ini.
Jika roda A berputar searah jarum jam, maka pernyataan yang tepat adalah, jadi kita punya roda A yang ini, itu dia bergerak searah jarum jam, kira-kira seperti ini. Kita ingin lihat seperti apa arah putaran dari roda C. Kalau misalkan roda A ini arah jarum jam, maka roda B ini nanti akan melawan arah jarum jam. Sedangkan efek dari roda B ini melawan arah jarum jam, maka roda A ini nanti akan searah jarum jam ini ya. Searah, ini lawan arah, dan ini juga searah gitu ya. Kalau misalkan roda C itu searah, otomatis panah ini nanti akan menunjuk angka 2. Maka kita bisa lihat jawabannya, bahwa jawabannya adalah B, searah jarum jam dan arah gerak panah menuju angka 2. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal OSN tahun 2023. Berikut ini adalah tabel data posisi benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan waktu dan juga posisi. Perpindahan dan jarak yang dialami benda dari detik kedua hingga kelima adalah. Artinya di sini kita fokus ke detik kedua yang ini dan detik kelima. Teman-teman di sini harus bisa membedakan mana yang jarak dan juga mana yang perpindahan. Kalau kita misalkan tahu bahwa posisi awal atau saat T sama dengan 2, X-nya sama dengan 8. Tapi saat T sama dengan 5, X 5-nya adalah 14. Teman-teman harus tahu bahwa perpindahan gitu ya. Perpindahan itu sama dengan posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Karena posisi akhirnya 14 dan posisi awalnya adalah 8, maka perpindahannya adalah 14 dikurang 8 sama dengan 6 cm. Itu adalah perpindahan. Maka kalau kita lihat di sini, ini jawabannya salah dan ini salah antara A dan juga C. Berikutnya kita ingin cari jarak, teman-teman. Jarak itu adalah total lintasan gitu ya. Total lintasan. Jadi setiap detik kita harus tahu dia bergerak berapa lintasan atau berapa jarak yang ditempuh gitu ya. Saat 2 ke 3 dia menempuh jarak sejauh 4 cm. Saat 3 ke 4 dia menempuh jarak 2 cm. Berikutnya saat 4 ke 5 dia menempuh jarak 4 cm. Otomatis jaraknya itu adalah 4 cm ditambah 2 cm ditambah 4 cm dan itu sama dengan 10 cm. Maka jawabannya adalah jawaban yang A, 6 cm untuk perpindahan dan 10 cm untuk jarak. Dan kita punya soal kedua. Maksudnya soal berikutnya, soal OSN tahun 2023. Dua kereta membawa beberapa jenis benda seperti pada gambar berikut. Jika kedua kereta mengalami percepatan yang sama, maka pernyataan yang tepat mengenai bahasa benda adalah. Dalam kasus ini kita punya kereta pertama dan kereta kedua. Dia punya percepatan yang sama ya, atau A1 sama dengan A2. Kalau kita lihat di sini, kereta 1 terdiri dari 2X ya. Kereta 1 terdiri dari 2X atau 2 kotak ditambah dengan Y ya. Ini Y lingkaran. Sementara kereta 2 kita punya 2X ya, 2X ditambah dengan 2Z. Maka karena percepatan yang kereta 1 sama dengan percepatan kereta 2, kita bisa hubungan seperti ini bahwa F1 sama dengan F2 dan kita tahu F itu adalah M kali 1, M1 maksudnya A1 sama dengan M2 A2. Maka kita bisa dapatkan di sini 2X ditambah dengan Y dikali dengan A1 sama dengan 2X ditambah 2Z
dikali A2, karena besarnya sama kita bisa coret di sini. Kita dapatkan 2X tambah Y sama dengan 2X tambah 2. Ini adalah 2Z ya. Ini 2Z ya. Maka kita dapatkan 2X habis. Maka Y itu sama dengan 2Z. Atau teman-teman bisa langsung lihat ya. Maka ini kan ada 1Y. 1Y ditambah dengan 2X. Di sini 2X ditambah dengan 2Z. Maka 2X habis, 2X habis, 1Y sama dengan 2Z. Jawabannya adalah A, Y sama dengan 2Z. Kita punya soal berikutnya, soal OSN tahun 2023. Sebuah benda meluncur dari titik P menuruni bidang lengkung seperti pada gambar berikut. Jika bola meluncur tanpa kecepatan awal, maka pernyataan yang benar adalah. Jadi kita ingin cari analisis untuk titik P dan juga Q dari benda ini, di mana dia meluncur tanpa kecepatan awal. Teman-teman harus tahu bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Maka di sini kita bisa tahu bahwa kalau potensial 0 di sini, maka ketinggian pada titik P itu lebih besar daripada ketinggian dari titik Q. Otomatis energi potensial titik P lebih besar dari energi potensial titik Q. Mari kita lihat opsinya. Energi potensial bola titik P lebih kecil dibandingkan energi potensial titik Q. Ini salah, malah sebaliknya yang berlaku gitu ya. P lebih besar dari Q. Bola meluncur dengan kelajuan konstan. Ini juga salah. Karena dia awalnya diam, maka nanti dia punya kecepatan di titik Q gitu ya. Terus energi mekanik benda di titik P sama besarnya dengan titik Q. Dan energi kinetik benda di titik P dan Q sama besar. Ini salah. Sementara ini 0 energi kinetiknya. Di sini nanti dia punya energi kinetik. Dan jawabannya adalah C. Energi mekanik benda di titik P dan Q sama besarnya. Pertama, energi potensial berubah menjadi energi kinetik ditambah dengan energi potensial titik Q. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Di sini kita punya soal OSN 2023. Perhatikan gambar dua katrol berikut. Berdasarkan gambar di atas, urutan massa benda dari yang paling ringan hingga berat adalah. Kita punya katrol pertama, ini katrol 1, ini katrol 2. Kita lihat katrol 1, ini artinya, ini kan ada dua buah persegi dan segitiga, dua persegi dan ada bulatan atau lingkaran. Maka yang paling berat itu adalah lingkaran ya, dan itu adalah benda 1 lebih berat dari benda 3 gitu ya. Itu katrol pertama. Katrol kedua terlihat bahwa benda yang ini terdiri dari lingkaran dan segitiga, dan ini adalah lingkaran dan persegi. Maka segitiga itu lebih berat gitu ya. Dimana segitiga itu adalah benda 3 lebih berat dari benda 2 karena ini adalah persegi. Maka yang paling ringan itu adalah benda 2 gitu ya. K2, terus berikutnya 3, berikutnya 1. Jawabannya adalah B. Benda 2, benda 3 dan benda 1. Urutan dari yang ringan hingga yang berat. Kita punya soal OSN tahun 2021. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar jungkat-jungkit seperti ini ya. Andi, Budi, dan Caca bermain jungkat-jungkit. Massa mereka berturut-turut 60 kg, 45 kg, dan 30 kg. Jika jarak antara bangku adalah 1 meter dan panjang papan 4 meter, di manakah mereka harus duduk agar jungkat-jungkit seimbang? Posisi Andi, posisi Budi, dan posisi Caca. Maka bisa kita lihat di sini ya. Kita langsung ke opsinya. Karena berat dari Bu Andi ya, Andi itu beratnya adalah 60 kg ya. Terus berat dari Budi itu adalah 45 kg.
Sementara berat dari Caca itu sama dengan 30 kg. Maka kita bisa tahu bahwa jarak dari setiap bangku ini 1 meter. Ini juga 1 meter. Ini juga 1 meter. Ini juga 1 meter. Maka kita bisa cek ya setiap opsi ya. Di sini kita punya kasus yang pertama itu adalah 1, 2, dan 3. Artinya Andi 1, Budi 2, Caca 3. Kita hitung ya. Berarti Andi di sini maka 60. Kalau jarak 1 ke titik tumpu itu adalah 2, maka 60 kali 2 sama dengan 120. Itu yang sebelah kiri gitu ya. Sementara saat Caca di titik 2, maka Caca juga berada di kiri gitu ya. Dan itu beratnya adalah 30 dikali dengan 1 sama dengan 30. Ini juga kiri. Karena yang posisi maksudnya ini Caca yang kiri, dan untuk 3 itu adalah posisi dari ini maksudnya posisi Budi ya. Ini Budi berarti ini 45. Ini 45 kali 1. Sementara ini hasilnya adalah 45. Oke, 45. Dan untuk Caca itu beratnya adalah 30 kali dengan 1 sama dengan 30 kanan. Maka kalau kita lihat ini akan lebih berat ke kiri. Jawabannya ini salah. Berikutnya 1, 2, dan 4. 1 untuk Andi berarti 60 dikali 2 masih 120 kiri. Berikutnya 2 untuk Caca, ini masih juga beratnya nggak seimbang ya. Karena 4 untuk Caca itu 4 kali 3 120. Sementara penjumlahannya saja 165 gitu ya. Maka tidak akan seimbang. Berikutnya 1, 3, 4. 1 Andi itu adalah 120 kiri. Dan 3 untuk si Budi, maka di sini kira-kira ya Budi. Berat Budi adalah 45 dikali 1 sama dengan 45 dikali dengan untuk posisi Caca 30 kali dengan jaraknya 2 sama dengan 60. Ini juga belum seimbang. Total untuk kiri adalah 120, kanan adalah 105. Maka ini jawaban salah. Jawabannya adalah D. 143. Artinya Andi nanti totalnya 120 yang kiri, dan yang kanan nanti totalnya posisi 4 untuk Budi, maka 2 kali 45 sama dengan 90. Ditambah dengan 30 kali 1 sama dengan 120. Maka kiri 120, kanan juga 120. Sehingga yang seimbang adalah 143. Kita punya soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar berikut. Ibu menyapu lantai rumah. Agar kerja yang dilakukan menghasilkan sapuan lebih kuat dengan gaya yang sama, maka posisi tangan yang tepat adalah. Jadi kita akan lihat posisi tangan yang tepat untuk menghasilkan sapuan yang lebih kuat. Yang menghasilkan sapuan yang lebih kuat, jarak antara titik tumpu dan titik gayanya itu harus paling besar. Kalau di sini 1 dan 2 jaraknya 1, ini kurang pas. 1, 4 itu jaraknya paling jauh, dan ini jawabannya. Sementara ini cuma 1, ini juga 1. Maka jawabannya adalah jawaban yang B. Kita punya soal berikutnya, soal WSN tahun 2021. Mobil A dan B masing-masing bergerak dengan kelajuan rata-rata 30 km per jam dan 40 km per jam. Keduanya bergerak dari Jakarta menuju Bandung sejauh 120 km pada pukul 13.00. Pada waktu bersamaan, mobil C turut melakukan perjalanan Jakarta-Bandung. Kelajuan rata-rata mobil C lebih kecil dibanding mobil B dan lebih cepat dibanding mobil A. Waktu kedatangan mobil C di Bandung yang paling memungkinkan adalah. Pertama, kita bisa analisis dulu ya. Misalkan ini adalah jarak antara Jakarta dan ini misalkan adalah Bandung gitu ya. Di mana jarak antara Jakarta Bandung itu adalah 120 km.
Berikutnya, kecepatan dari mobil A itu adalah 30 km per jam. Dan misalkan VA adalah 30 km per jam. Sementara mobil B kecepatannya 40 km per jam. Di sini kita bisa tahu berapa waktu yang dibutuhkan mobil A, yaitu TA sama dengan 120 km bagi dengan 30 km per jam. Ini 0 habis, ini jadinya 4. Maka adalah 4 jam. Artinya mobil A membutuhkan waktu 4 jam dari Jakarta ke Bandung. Dan kalau misalkan berangkat 3.00, maka dia sampai pukul 17.00 untuk mobil A, gitu ya. Kalau misalkan mobil B, kita bisa tuliskan di sini TB sama dengan 120 km dibagi dengan 40 km per jam. 0 habis, 12 bagi 4, 3. Atau sama dengan 3 jam. Kalau misalkan dia berangkat 13.00, maka dia akan sampai pukul 16.00. Maka di sini disampaikan bahwa kelajuan mobil C lebih kecil dibanding B, gitu ya. Berarti PC kecil dari PB lebih besar lebih cepat dibandingkan PA. Mobil A dia sampai kira-kira jam 17.00. Mobil C dia sampai di 16.00. Maka maksudnya mobil B ya. Maka mobil C akan sampai dalam rentang 16.00 dan 17.00. Kita cek opsinya. Jawaban A salah, B jawabannya, C salah, dan D salah. Maka jawabannya adalah kemungkinan 16.30. Nah, kita punya soal OSN 2021. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Panjang dan tinggi bidang miring yang menghasilkan keuntungan mekanik terbesar adalah. Di sini kita punya panjang bidang miring S dan tinggi bidang miring H. Keuntungan mekanik maksimum adalah ketika perbandingan bidang miring dengan ketinggian itu nilainya besar. Artinya kita cek untuk opsi masing-masing. Opsi D, dia tingginya 60 cm dan panjang lintasan miringnya 120. Maka kalau dibagi, ini jadinya 2. Artinya 120 bagi 60, 2. Sementara untuk C, 150 dan 50, ini 150 bagi 50 sama dengan 3. Dan B, 180 dibagi dengan 60, itu hasilnya 3. Berikutnya yang A, 200 dibagi 50 sama dengan 4. Maka keuntungan mekanik terbesar itu adalah A, 200 miringnya dan 50 untuk tingginya. Itu ya. Punya soal berikutnya. Soal OSN 2021. Perhatikan gambar berikut. Jika jarum jam berputar sebanyak 1/4 putaran, maka banyak putaran yang dialami jarum menit dan jarum detik adalah. Kita tahu dia 1/4 putaran, maka kira-kira kalau misalnya jam 12, maka 1/4 putaran itu kan dari 12 hingga ke 3. Maka jarumnya itu akan berputar, jarum menit itu akan berputar sebanyak 1, 2, dan 3. Maka 3 putaran untuk menit. Dan opsi C dan D kita bisa eliminasi. Berikutnya kita bisa lihat dari jarum detiknya. Kalau jarum detiknya kita bisa tahu bahwa 1 putaran itu kan sama dengan 60 detik. Maka kita bisa tahu bahwa untuk 1/4 putaran dia akan berputar sejauh 3 kali dengan 60. Atau sama dengan 180 putaran. Jawabannya yang A, 3 putaran menit dan 100 putaran untuk yang detik. Soal berikutnya, seorang anak memasukkan benda M dengan massa 1000 gram ke dalam sebuah gelas pancuran yang berisi air. Air yang tumpah ditampung dengan sebuah gelas ukur seperti pada gambar. Tentukan berat semu benda di dalam air. Jika kita lihat gambar bahwa air yang tumpah itu sebanyak 200 ml gitu ya.
Berat semu itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya apung Archimedes gitu ya. Dimana gerak semu sama dengan berat di udara dikurang dengan gaya Archimedes ya. Dimana di sini kita bisa dapatkan berat di udara, maka massa dikali dengan G dikurangi dengan berat atau gaya Archimedes atau massa fluida dikali dengan G. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa massa awal itu adalah 1 ya, atau sama dengan ya 1, maksudnya 1 kg dikali dengan 10 dikurang dengan massa fluida yaitu adalah 0,2 ya, 0,2 liter atau 0,2 kg, 0,2 dikali dengan 10. Maka kita dapatkan 10 dikurang dengan 2 dan itu sama dengan 8 Newton. Maka berat semu benda dalam air itu adalah 8 Newton. Oke, soal berikutnya kita punya soal OSN Provinsi tahun 2023. Sebuah benda diletakkan 50 cm di depan sebuah cermin konvergen atau cermin cekung ya, sehingga terbentuk bayangan di depan cermin dengan ukuran 1,5 kali ukuran benda. Jika benda diletakkan 24 cm di depan cermin, ukuran bayangan terbentuk titik-titik kali ukuran benda. Pertama, kita bisa dapatkan jarak bayangan itu berdasarkan nilai perbesaran ya, bahwa bisa kita bagi di sini misalkan perbesaran sama dengan bayangan dibagi dengan jarak benda. Kita bisa dapatkan, kita misalkan ini 1 ya, ini 1. Kita bisa dapatkan S1 aksen sama dengan M dikali S, dimana nilai dari M nya adalah 1,5 kali, maka kita dapatkan 1,5 dikali dengan S dalam hal ini adalah 50 cm, 50 cm, maka bayangannya adalah 75 cm ya. Berikutnya kita bisa gunakan hubungan 1/f ya. 1/f, kita cari fokusnya 1/S1 ditambah dengan 1/S1 aksen, maka kita bisa dapatkan di sini 1/S1 itu artinya 1/50 ditambah dengan 1/75 gitu ya. Kita samakan penyebutnya jadi 150. Maka kita dapatkan 50 bagi 50 3 ditambah 50 bagi 752 sama dengan 5/150. Maka fokusnya itu tinggal kita balik ya. 150 bagi 5 sama dengan 30 cm. Nah, sekarang kita sudah dapatkan fokusnya. Tugas kita berikutnya adalah mencari jarak bayangannya sehingga nanti kita gunakan untuk mencari berapa ukuran dari bayangan tersebut ya. Nah, di sini kita bisa gunakan hubungan. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Soal OSN Provinsi tahun 2023. Sebuah benda diletakkan 120 cm di depan sebuah lensa divergen sehingga terbentuk bayangan di depan lensa dengan ukuran 0,25 kali ukuran benda. Kuat lensa tersebut sama dengan titik-titik dioptri. Pertama, kita bisa cari nilai dari bayangan benda itu dengan hubungan untuk perbesaran ya. Silakan kita bagi di sini, di mana perbesaran sama dengan mutlak dari S aksen bagi dengan S, maka kita bisa dapatkan S aksen sama dengan M dikali dengan S, dan kita dapatkan perbesarannya adalah 0,25 kali, maka 0,25 dikali dengan S ya, dalam kasus ini adalah 120 cm. 120 cm. Sehingga kita dapatkan nilai dari S aksen itu sama dengan ini kan jadinya 1/4 ya dari 120 cm atau sama dengan 30 cm. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai dari bayangannya adalah 30 cm. Karena dia divergen maka nanti bernilai negatif ya. Maka kita dapatkan hubungan bawah 1/f sama dengan 1/S aksen ditambah dengan 1/S. Kita tahu bahwa nilainya negatif 1/-30 ditambah dengan 1/120. Kita bisa dapatkan sama-sama bagi penyebutnya 120. 120 bagi -30 sama dengan -4. -4 ditambah dengan 120 bagi 1, maka kita dapatkan -3/120. Kalau kita balik, maka kita dapatkan F itu adalah 120 bagi -3
maka kita dapatkan sama dengan min 40 cm. Nah, tugas kita berikutnya adalah mencari kuat lensa ya. Dimana kita dapatkan hubungan bahwa kuat lensa itu sama dengan 100 dibagi dengan F dalam satuan cm. Karena ini udah dalam satuan cm, maka kita dapatkan kuat lensa adalah 100 dibagi dengan min 40 ya. Nah, nolnya bisa kita coret. Kita dapatkan 10 dibagi 4 itu sama dengan min 2,5 dioptri. Oke. Maka jawabannya adalah min 2,5 dioptri. Oke, kasus berikutnya soal OSN Provinsi tahun 2023. Sebuah benda diletakkan 50 cm di depan sebuah cermin konvergen sehingga terbentuk bayangan di depan cermin dengan ukuran 1,5 kali ukuran benda. Panjang fokus cermin tersebut sama dengan titik-titik cm. Pertama, kita bisa dapatkan di sini bahwa bendanya diletakkan 50 cm dan perbesarannya adalah 1,5 kali. Maka kita bisa cari bayangannya itu dengan hubungan perbesaran sama dengan S aksen bagi dengan S mutlak. Maka kita bisa dapatkan di sini S aksen sama dengan M dikali S. Perbesarannya 1,5 dikali dengan nilai dari jarak benda ya, atau 50 cm. Maka kita bisa dapatkan 1,5 kali 50 itu adalah 75 cm. Untuk mencari fokus, teman-teman bisa gunakan hubungan 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen, di mana S dalam kasus ini adalah 50 ditambah dengan S aksennya adalah 75. Kita samakan penyebutnya jadi 150, di mana kita dapatkan di sini 3 ditambah 2 ya. 150 bagi 52. Terus maksudnya 3, 150 bagi 75 sama dengan 2. Maka kita dapatkan 5 dibagi 150. Untuk mencari fokus tinggal kita balik, yaitu 150 dibagi dengan 5 itu sama dengan 30 cm. Maka jawabannya adalah panjang fokus cermin tersebut sama dengan 30 cm. Punya kasus berikutnya, soal OSN 2023. Dua buah jarum berdiri tegak di depan sebuah lensa. Setiap jarum berjarak 1 meter terhadap lensa dan jarak antar jarum 1,2 cm. Jika kuat lensa itu min 0,5 dioptri, jarak antar kedua bayangan jarum tersebut adalah titik-titik cm. Pertama, kita diberikan informasi bahwa jaraknya itu, atau bisa kita tuliskan di sini, S sama dengan 100 cm. Dan perbedaan jarak antara kedua buah jarum itu adalah 1,2 cm. Atau misal kita dapatkan delta S 1,2 cm. Berikutnya kita diberikan bahwa kuat lensa adalah min 0,5 dioptri, maka D sama dengan min 0,5 dioptri. Kita bisa dapatkan nilai dari fokus menggunakan hubungan D sama dengan 100 dibagi dengan F dalam satuan cm, maka kita dapatkan F sama dengan 100 dibagi dengan D, di mana D adalah min 0,5, maka 100 bagi min 0,5 kita dapatkan sama dengan min 20 cm. Kita sudah dapatkan nilai fokus adalah min 20 cm. Kita bisa dapatkan nilai dari bayangan itu dengan hubungan 1/F ya, dengan hubungan 1/F sama dengan 1/S aksen ditambah dengan 1/S. Maka kita bisa dapatkan 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S gitu ya. Kita tinggal substitusikan nilainya, maka kita bisa dapatkan di sini 1/S aksen sama dengan 1/min 20 dikurang dengan S-nya dalam hal ini adalah 100, 1/100. Maka kita bisa dapatkan samakan penyebut 1/S aksen sama dengan, kita samakan penyebut jadi 100. Maka kita dapatkan di sini min 5 kurang 1. Maka kita dapatkan ini sama dengan min 6/100 ya. Atau ini kalau kita dapatkan S aksen sama dengan 100 dibagi min 6, tinggal kita balik,
maka dapatnya adalah min 16,67 cm. Inilah jarak bayangannya. Berikutnya kita gunakan hubungan perbesaran bahwa M sama dengan S aksen bagi S, maka kita dapatkan S aksen adalah min 16,67, maka min 16,67 bagi dengan 100 ya. Kita dapatkan ini sama dengan 0,1667. Nah, untuk mencari perubahan bayangan ya, jarak ini delta S aksen itu sama dengan M dikali dengan delta S, di mana delta S-nya adalah 1,2 cm dan M-nya adalah segini, maka kita dapatkan nilainya adalah 0,1667 dikali dengan 1,2 cm, maka kita mendapatkan nilai ini sama dengan 0,2 cm. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, gitu ya. Lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya ya, di mana di sini kita punya soal OSN tahun 2023, dua cermin divergen A dan B disusun saling berhadapan sehingga sumbu keduanya segaris. Panjang fokus kedua cermin tidak sama, sebuah benda ditaruh tepat di tengah-tengah di antara kedua cermin. Besar bayangan oleh cermin A adalah 0,5 kali besar benda, jika besar bayangan oleh cermin B 1,6 kali besar bayangan oleh cermin A. Panjang fokus cermin B sama dengan titik-titik kali panjang fokus dari cermin A. Di sini kita bisa dapatkan ya hubungan bahwa pertama kita bisa dapatkan MA itu sama dengan 0,5 kali. Berikutnya MB kita bisa dapatkan sama dengan 1,6 dikali dengan MA ya. Atau kita substitusikan MA-nya 1,6 dikali dengan 0,5, maka kita dapatkan ini sama dengan 0,8 kali gitu ya. Berikutnya dengan hubungan perbesaran M sama dengan mutlak ya dari S aksen bagi dengan S, maka kita bisa dapatkan di sini nilai dari S aksen sama dengan M dikali dengan S. Karena nanti dia nilainya ini adalah divergen, cermin divergen gitu ya, maka kita dapatkan S aksennya sama dengan negatif M dikali S. Nah, tugas kita berikutnya adalah mencari fokus ya, dimana kita menggunakan hubungan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, dan kita tinggal substitusikan S aksennya min M kali S, kita dapatkan 1/S dikurang 1/M dikali S. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan di sini bahwa 1/F itu sama dengan 1 kurang 1/M. Jadi kita keluarkan 1/S-nya dan kita bisa dapatkan di sini bahwa S F sama dengan S dibagi dengan 1 kurang 1/M gitu ya. Maka kita bisa dapatkan ini sama dengan, samakan penyebut di bawah, maka S kali M dibagi M dikurang 1 ya. Ini kan kalau sama penyebut kan jadinya M kurang 1 ya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa nilai dari fokus B sama dengan S kali M-nya adalah 0,8 dibagi dengan 0,8 kurang 1. Maka kita dapatkan di sini 0,8S dibagi dengan min 0,2 atau sama dengan min 4S ya. Ini adalah fokus B. Sementara fokus dari A gitu ya, kita bisa dapatkan nilainya FA itu sama dengan S kali 0,5 dibagi dengan 0,5 kurang 1. Atau kita dapatkan di sini 0,5S dibagi dengan 0,5 negatif itu sama dengan min S. Nah, berikutnya tinggal kita bandingkan ya FB sama FA. Maka FB dibagi dengan FA itu sama dengan min 4S dibagi dengan min S. Coret minnya dan S-nya, maka kita dapatkan ini sama dengan 4. Maka FB sama dengan 4FA. Maka kita dapatkan bayangan cermin A, maka panjang fokus cermin B sama dengan 4 kali ya fokus dari cermin A. Begitu caranya.
Lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita punya soal OSN Provinsi 2023. Sebuah lensa konvergen memiliki panjang fokus 20 cm. Di depan lensa tersebut sejauh 25 cm ditaruh sebuah benda. Di belakang lensa itu sejauh 40 cm diletakkan sebuah cermin konvergen dengan panjang fokus 20 cm. Bayangan akhir terbentuk titik-titik sejauh titik-titik di belakang lensa dengan sifat titik-titik. Pertama, kita diberikan informasi bahwa panjang fokusnya 20 cm dan jaraknya 25 cm. Berikutnya, di belakang sejauh 40 cm diletakkan sebuah cermin konvergen ya dengan panjang fokus 20 cm. Kita bisa dapatkan di sini panjang bayangannya itu dengan hubungan kita gunakan 1/f sama dengan 1/s aksen ditambah dengan 1/s. Maka kita bisa dapatkan di sini nilai dari 1/s aksen sama dengan 1/f kurang 1/s gitu ya. Kita substitusikan nilai f-nya adalah 20 dikurang dengan s-nya adalah 25 gitu ya. Kita samakan penyebutnya menjadi 100. Maka 100 bagi 20 itu adalah 5 dikurang dengan 100 bagi dengan 25 itu adalah 4. Maka kita dapatkan 1/s aksen sama dengan 1/100. Atau tinggal kita balik, S aksen sama dengan 100 cm. Karena dia di belakang lensa itu sejauh 40 cm letakkan sebuah cermin konvergen, maka kita bisa dapatkan bahwa S2-nya nanti gitu ya, itu sama dengan min 60 cm ya. Jadi 40 dikurang dengan 100 cm sehingga min 60 cm. Berikutnya kita bisa dapatkan nilai dari bayangan yang kedua, itu dari hubungan 1/f lagi sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, di mana 1/f dalam kasus ini adalah 1/20 ya, fokusnya juga 20 kan. K 1/20 sama dengan 1/s-nya kita dapatkan 1/-60 ditambah dengan 1/s aksen. Jadi kita akan cari berapa 1/s aksennya gitu ya. Atau 1/s aksen sama dengan 1/20 ditambah 1/60. Maka kita bisa dapatkan nilainya adalah, kita sama-samakan 60 penyebutnya, ini 3 ditambah 1. Maka kita bisa dapatkan nilainya itu adalah 1/s aksen sama dengan 4 bagi 60. Atau S aksen sama dengan 60 bagi 4 sama dengan 15 cm ya. Artinya jarak dari lensa, kita bisa tahu bahwa jarak ya dari lensa, bayangan akhirnya itu terbentuk itu 40 cm, nilai dari ini dikurang dengan 15 cm ya. Itu nilainya adalah 25 cm dengan sifatnya adalah nyata. Maka jawabannya yang tepat adalah jawaban yang A ya, 25 cm dan nyata.